Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semua, untuk pertemuan ke-9 pada mata kuliah perencanaan pembelajaran IPA ini, kita akan menganalisis RPP, tiga komponen terpenting yang ada di dalam RPP 1 lembar yang dari Mas Menteri. Kemudian kita akan mencoba mencari tahu bagaimana cara mengisinya. Itu ya, oke. Kita langsung praktek saja seperti yang kemarin saya sampaikan. Saya sudah share di materi yang kemarin. Saya sudah share 3 RPP. Ini RPP yang pertama. Kemudian walaupun ini bukan bukan IPA ya, tetapi yang kita lihat pada formatnya saja. Kemudian yang ini RPP yang kedua, kemudian yang ini RPP yang ketiga. Nah, menurut pengamatan saya, kita akan lebih cocok menggunakan RPP yang ketiga, walaupun bentuknya agak sedikit berbeda ya. Bentuknya tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya tuh RPP tuh begini. Jadi ada identitas dulu, kemudian ke bawah. Jadi strukturnya itu nggak bolak-balik. Kalau yang tadi itu kan bolak-balik. Nah, kalau yang ini kan nggak bolak-balik. Yang biasa digunakan RPP itu bentuknya seperti ini. Ini ya. Jadi ada identitas, kemudian 3 komponen penting yang disampaikan oleh Nadiem Makarim itu adalah harus ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir harus ada penilaian. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kenapa kita pakai yang model ketiga ini? Model yang ketiga ini menurut saya paling paling lengkap gitu ya, walaupun modelnya kotak-kotak, nggak sistematis seperti yang ada di sana. Keunggulannya apa? Keunggulannya di sini sangat jelas menunjukkan model pembelajaran yang digunakan. Kalau di tempat yang lain, coba ya, satu hal. Kalau di tempat lain, di RPP yang ini, saya tidak melihat model, oh ini nih. Ini ya, tujuan pembelajarannya ya. Ini model nih. Kalau yang di sini modelnya yang digunakan ini. Kemudian kalau untuk RPP kedua, model pembelajaran, nah ini jelas juga nih. Pendekatan saintifik dengan menggunakan modelnya sama ya, model pembelajaran. Kemudian kalau yang di RPP ini juga ini merupakan tujuan. Usul saya di sini ditambahkan tujuan ya, tujuan. Jadi di sini ditambahkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini kita agak besarkan lagi biar tahu bahwa tiga jenis komponen dalam RPP itu ada semua. Oke. Jadi ini ada tujuan, kemudian di sini ada langkah-langkah, langkahnya cukup detail, kemudian di sini ada penilaian. Penilaiannya juga cukup detail dibandingkan dengan RPP model pertama, ini penilaiannya hanya seperti ini. Kemudian RPP yang kedua, penilaiannya juga hanya seperti ini. Gitu ya. Jadi, pembahasan kita difokuskan di RPP yang model ketiga. Yang ini ya. Saya merekomendasikan kalian membuat RPP ini. Baik. Nah, sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Kalau misalnya akan membuat RPP, langkah-langkahnya kalian siapkan dulu silabus, kemudian prosem ya, silabus, prosem. Silakan disiapkan itu, kemudian dari silabus,
kalian di sana kan sudah ada pembagian ya di silabus, dulu sudah pernah kita bahas. Di silabus sudah ada pembagian untuk KD-KD yang akan diterangkan itu masuk ke artinya waktunya kapan gitu, waktunya kapan. Oke, misalnya kita ambil contoh, oke, untuk apa namanya? Penyelarasan antara silabus dengan RPP agak nanti ya, karena ini saya tidak menyiapkan silabusnya. Seperti yang kemarin saya sampaikan ke kalian, tujuan kita hari ini itu membahas pada langkah-langkah pembelajaran dari metodenya, kemudian juga penilaian. Jadi, saya menyiapkan dua materi itu. Harapan saya untuk silabus, jadi pemilihan KD yang akan diajarkan ini didasarkan pada silabus, kemudian pada prota dan prosem ini pemilihan KD yang diajarkan. Nah, dalam satu RPP itu idealnya ya sebenarnya disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari materi itu sih ya. Idealnya tidak lebih dari satu KD untuk poin 3 dan satu KD untuk poin 4. Jadi ini kan poin 1 itu KI ya, KI 1. KI itu ada berapa KI? KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 ya. KI 1 itu apa? KI 1. KI 1, KI 2 itu diajarkan indirect learning, jadi tidak secara langsung, tetapi nanti kalian harus juga membuat lembar observasinya. Mudah-mudahan sempat nggak ya saya jelaskan. Yang akan datang lah ya. Yang akan datang sekaligus saya menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan mengambil bagian ini dari silabus, kemudian prota, prosem, kemudian bagaimana juga cara mengajarkan KI 1, KI dan KI 2 yang di sana kan pastinya juga ada KD 1, KD 2 ya. Padahal KI 1, KI 2 itu kan tidak tercantum di dalam RPP gitu. Nah, yang tercantum di dalam RPP itu minimal ada KD 3 dan KD 4. KD 3 ini tentang pengetahuan, KD 4 ini tentang keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Saya besarkan sedikit. Ini pemilihannya insya Allah yang akan datang. Nah, setelah kalian memilih KD yang akan diajarkan kapan, itu selanjutnya kalian menentukan yang namanya IPK, indikator penilaian kompetensi. Indikator penilaian kompetensi. Indikator inilah yang nanti akan dijadikan pegangan di dalam penilaian yang ada di sini. Gitu. Jadi ini KD-nya harus jelas, setelah itu kalian membuat indikatornya. Nah, bisa saja dalam KD yang sama, KD 8, 3.8 dan 4.8 ini diajarkan 2 kali pertemuan. Ya bisa-bisa aja tergantung banyak sedikitnya materi yang akan diberikan. 1 kali pertemuan bisa, beberapa kali pertemuan juga bisa. Tetapi kalau di sini ini untuk RPP 1 lembar ini diajarkan untuk 1 kali pertemuan saja. Menurut saya idealnya seperti itu. Jadi IPK-nya harus jelas ya. IPK-nya harus jelas. Dalam 1 kali pertemuan, guru dan siswa itu aktivitasnya ngapain sih di kelas gitu ya. Itu harus dirancang dengan sebaik-baiknya. Oke, setelah KD 3, KD 4-nya ditentukan, kemudian siswa menentukan IPK masing-masing. Jadi ini sebenarnya sama-sama membahas tentang sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Pengetahuannya ini, tetapi keterampilannya itu
siswa diharapkan mampu membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Jadi di sini kalau ini hanya hanya dikenalkan dengan penjelasan-penjelasan saja gitu. Tetapi kalau yang di sini siswa itu langsung praktek. Sehingga ini itu merupakan kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan, skill keterampilan di sini. Ini berkaitan dengan praktikum, kalau ini kegiatan di dalam kelas bukan praktikum. Praktikum biasanya dilaksanakan di laboratorium ataupun kalau tidak ada di laboratorium ya bisa di kelas masing-masing gitu. Tergantung sekolahnya masing-masing. Nah, dari KD sudah ditentukan, IPK sudah ditentukan, kemudian guru itu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini sudah harus jelas sekali model pembelajaran yang digunakan itu apa. Kenapa harus jelas? Karena model pembelajaran yang digunakan ini satu, dipilih berdasarkan karakter materinya gitu. Jadi guru harus bisa menentukan kalau karakter materinya ini daya hantar listrik, sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik, berarti siswa bisa dong melakukan pembelajaran dengan model discovery learning atau inquiry. Jadi siswa nanti melakukan percobaan, kemudian siswa bisa menyimpulkan hasilnya. Dari hasil percobaan itu kan kemudian diamati. Oh, kalau misalnya larutan A nanti daya hantarnya bagaimana, larutan B daya hantarnya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga siswa nanti bisa mengetahui sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Mana yang paling bagus daya hantar listriknya, mana yang enggak, mana yang bisa menghantarkan listrik, mana yang tidak. Seperti itu ya. Jadi penentuan model pembelajaran ini didasarkan pada materi yang akan kita ajarkan. Tuh, makanya di sini pakainya discovery learning. Nah, model pembelajaran ini dulu sudah saya sajikan di pertemuan keberapa ya, saya lupa. Cuman di sini ada beberapa yang ambigu ya. Di sini padahal ini buku pemerintah ya, ini buku dari pemerintah, tetapi isinya ini, oh enggak, ini sudah masuk sih ya. Di samping pendekatan saintifik dapat diterapkan model-model pembelajaran lainnya. Udah benar ya ini ya. Jadi untuk saintifik ini adalah pendekatan, bukan model pembelajaran saintifik ya. Saintifik itu pendekatan pembelajaran saintifik. Nah, di dalam pendekatan pembelajaran saintifik ini ada model pembelajaran discovery learning, kemudian project based learning, problem based learning, dan inquiry learning atau discovery. Nah, kalau di sini nih, discovery dan inquiry dipisah ya. Oke. Nah, kenapa harus memilih model-model pembelajaran? Karena setiap model pembelajaran itu punya sintak, punya tahapan-tahapan. Kalian perhatikan di sini, untuk pendekatan saintifik, ini memiliki 5 tahapan. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, kemudian menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi, kalau sebuah pembelajaran itu menggunakan kelima langkah ini, maka ini termasuk pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, model-model pembelajarannya itu ada beberapa seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, ini dia model-model pembelajaran berbasis masalah. Sebenarnya model pembelajaran berbasis masalah PBL ya, problem based learning, ini juga tahapannya itu merupakan penurunan daripada pendekatan saintifik, sehingga
kelima tahapan, kelima sintak yang ada di pendekatan saintifik itu pasti ada di model PBL ini. Nih ya, ada 5 tahapan juga di sini, sama 5 tahapan. Jadi eh, terus yang dipakai di RPP-nya yang mana yang dituliskan? Apakah yang di pembelajaran saintifik ataukah yang di modelnya? Nah, kalau ini kalian cukup pakai modelnya karena tahapan yang ada di dalam model pembelajaran itu pasti sudah sesuai dengan tahapan yang ada di dalam pendekatan pembelajaran. Gitu ya. Jadi, nanti tahapannya yang dipakai di sini, yang dimasukkan di sini, tahapannya pakai tahapan yang sesuai dengan tahapan yang tertulis dalam model pembelajaran, gitu ya. Nih, yang di sini. Oke. Untuk langkah-langkah pembelajaran itu kan ada 3. Intinya ada 3 ya. Langkah-langkah pembelajaran itu intinya ada 3. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian yang kedua kegiatan inti, kemudian yang terakhir itu kegiatan penutup. Nah, di sini tahapan-tahapan dalam setiap model pembelajaran yang kalian pilih itu bisa dimasukkan di sini. Antara di 3 bagian ini. Tahap mengamati atau menanya itu atau begini. Di bagian awal ini kan apersepsi. Ini intinya guru mengarahkan kepada siswa agar siswa itu siap untuk belajar gitu dulu. Jadi intinya guru memotivasi siswa dulu. Di tahap ini model pembelajaran, tahapan yang ada di dalam model pembelajaran tidak kalian pakai dulu tidak apa-apa, yang penting kalian ini menyampaikan metode pembelajaran dan teknik penilaian yang akan digunakan di sini. Nah, menjelaskan tujuan-tujuan pembelajaran dan seterusnya sampai nanti siswa itu siap dan ngerti apa yang nanti akan dia pelajari gitu. Itu ya, di sini. Nah, kemudian model pembelajaran, tahapan dalam model pembelajaran itu kita mulai dengan di kegiatan inti ini. Guru memberikan stimulus berupa pertanyaan, berupa penayangan gambar atau video orang sedang mencari ikan. Nah, ini kan sudah detail sekali ya. Orang yang sedang mencari ikan di sungai menggunakan arus listrik. Peserta didik mengidentifikasi kejadian dalam video tersebut. Nah, kemudian, ini kan jelas ini pendekatan saintifik masuk ya. Ini mengamati, kemudian di sini menanya, gitu kan? Tadi pendekatan saintifik seperti itu. Nah, sekarang kita cross check dengan model discovery learning. Ini problem based learning ya. Coba kita cari discovery learning yang mau dipakai inquiry atau discovery learning ya. Di sini ada tahapannya sama. Merumuskan pertanyaan, kemudian merencanakan prosedur dan langkah-langkah pengumpulan analisis data, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, kemudian menerapkan atau aplikasi dan tindak lanjutnya. Itu tindak lanjut itu mencari ini permasalahan lanjutan untuk dicari jawabannya. Namanya juga tindak lanjut, berarti kan selanjutnya apa kan gitu ya. Tuh. Oke, kita lihat lagi di sini. Tadi mengamati sudah, kemudian menanya. Menanya ini kan masuk bagian dari apa? Dari tahapan yang mana tadi? Ini ya, merumuskan pertanyaan ini ya. Merumuskan pertanyaan. Kemudian kita lihat apakah ada merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis data. Coba kita lihat. Merencanakan peserta didik dengan teliti mencari dan mengumpulkan data. Nah,
Ini langsung mengumpulkan data ya, perencanaannya belum ada. Nah, biar nanti kalian tidak bingung, maka kegiatan inti di sini kalian pilahkan lagi sesuai dengan tahapan dari model pembelajaran yang kalian pakai. Kalau ini kan masuk jadi satu gitu ya. Jadi rawan untuk terlewat sintaknya, tahapannya itu rawan untuk terlewat. Saya kembali ke yang ini. Nah, misalnya seperti ini. Model dari ini kan model pembelajaran Paim Sehati. Nah, Paim Sehati ini ada yang pertama senangi, kemudian hubungkan, alami, terapkan, dan inspirasikan. Jadi nanti kalian akan lebih bagus di kegiatan pembelajaran itu, tuliskan juga langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran yang kalian pakai. Kalau misalnya ini pakai Discovery Learning, ini ada 5 tahapan, maka di sini sebaiknya kalian tuliskan tahapan untuk kegiatan inti. Berarti kan dimulai dengan merumuskan permasalahan ya, merumuskan permasalahan di sini. Nih, merumuskan pertanyaan, sama aja kan pertanyaan sama permasalahan ya. Nah, kenapa di situ harus ada pengamatan? Karena coba kalau misalnya eh, merumuskan pertanyaan tanpa mengamati, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, maka harus dilengkapi dengan mengamati dulu sebelum merumuskan pertanyaan. Nah, di sini mengamati di sini untuk model pembelajaran Discovery Learning, mengamatinya ini masuk ke dalam tahapan merumuskan pertanyaan. Nah, setelah selesai merumuskan pertanyaan di sini, nah ini harusnya ada tahapan lagi ya di sini ya. Di sini tahapan kedua, merencanakan. Tahapan keduanya merencanakan. Merencanakan. Nih, harus ada nih. Jangan dilewati. Karena kalau dilewati nanti ada yang kurang. Jadi efeknya siswa jadi kurang paham dengan apa yang akan dilakukan. Kalau misalnya ini yang merencanakan yang merencanakan kegiatannya guru, ini kan merencanakan prosedur dan langkah-langkah pengumpulan dan analisis data. Ini sebaiknya guru hanya memandu saja. Jangan kemudian guru yang merencanakan prosedur dan langkah-langkahnya. Memandu aja, memberi stimulus saja. Kemudian setelah siswa merencanakan langkah-langkah pengumpulan dan analisis datanya, kemudian ini baru pelaksanaan. Nih, yang ketiga berarti ada ini mengumpulkan dan analisis data. Nah, bisa saja yang di sini kenapa merencanakan tidak muncul, kenapa sintak perencanaan tidak muncul, mungkin menurut guru yang membuat RPP ini, eh, merencanakan itu sudah masuk ke dalam bagian ini, bagian dari ini. Peserta didik dengan teliti mencari dan mengumpulkan data. Nah, ini kalau mencari dan mengumpulkan data ini kan berarti sudah langsung mengumpulkan dan menganalisis data ya, tapi belum merencanakan ya. Jadi sebaiknya tetap ada tahapan-tahapan yang perlu dituliskan. Gitu ya. Nah, dan seterusnya sampai dengan tahapan yang terakhir, menarik kesimpulan dan aplikasi dan tindak lanjut. Itu seharusnya ada di sini. Ini masih kurang kecil lagi ya, coba saya kecilkan lagi biar muat.
Ternyata masih tidak muat 10 aja. Oke. Terakhir, peserta didik diminta untuk melakukan pengumpulan data secara akurat. Ini baru pengumpulan data ya. Nah, kemudian mereview. Mereview itu menganalisis. Di sini masuk kegiatan penutup, kemudian melaksanakan penilaian nah, oke. Ini baru sampai mereview ya. Mereview memfasilitasi peserta didik untuk mereview. Nah, mereview ini masih kurang detail ya. Siswa, apakah siswa sudah menarik kesimpulan di sini? Di sini? Belum ya? Belum melakukan kesimpulan ya. Seharusnya di sini masih ada lagi. Oke, kita lanjut saja ya. Di sini ada 2 tahapan lagi yang masih harus ada di sini. Nih, masih harus ada kalau kita menggunakan pendekatan model pembelajaran discovery ya. Berarti di sini adalah menarik kesimpulan, menarik kesimpulan, menarik kesimpulan harus ada, harus jelas nanti apa yang siswa lakukan di sini. Nah, kemudian juga aplikasi dan tindak lanjut. Kalau guru memilih model pembelajaran discovery learning, ya harus dipakai tahapan-tahapannya ini. Karena tanpa memakai seluruh tahapan, maka hasilnya akan kurang optimal. Nah, setelah aplikasi dan tindak lanjut, kemudian kegiatan penutupnya, guru bisa mereview. Siapa tahu ada miskonsepsi dari siswa. Ini peran dari guru, memfasilitasi peserta didik untuk mereview, kemudian guru melakukan penilaian untuk mengetahui ketercapaian indikator tadi dengan indikator penilaian kompetensi tadi ya. Kemudian bisa juga memberikan tugas kepada peserta didik menelaah data. Tugas apa ini ya? Ini mungkin tidak perlu ya. Ini tidak perlu. Kemudian berdoa dan memberi salam. Setelah menilai, melaksanakan ini, kalau pembelajarannya sudah berhasil ya sudah. Berarti bisa ditutup dengan doa. Nah, dalam keseharian pembelajaran selalu diakhiri dengan penilaian seperti ini untuk menilai apakah IPK ini benar-benar sudah dikuasai oleh peserta didik ataupun belum. Nah, tapi untuk penilaian ini kan bukan ulangan harian ya. Kalau ulangan harian itu dilakukan setiap akhir bab. Kalau penilaian untuk mengetahui ketercapaian indikator penilaian kompetensi ini di setiap akhir pertemuan itu harus dilakukan. Caranya bagaimana? Ya bisa dengan semacam kuis gitu. Bisa dengan semacam kuis. Jadi kayak mencongak gitu. Guru melontarkan pertanyaan, kemudian siswa menjawab secara berebutan, misalnya begitu ya. Atau ketika mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan, ini kan sudah terlihat apakah siswa itu menguasai indikator pencapaian kompetensi ini ataukah tidak. Ini guru harus tahu. Ini ya. Kalau misalnya guru melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian siswanya diam saja atau tidak mau menjawab atau menjawab dengan salah, lah itu berarti siswa belum paham gitu di sini. Nah, bagaimana kalau belum paham ya? Kalau belum paham harus dilakukan remedial pembelajaran bukan remedial ulangan ya. Harus dijelaskan ulang, harus mungkin diganti metodenya, mungkin eh, diganti apa namanya? Kalau ini kan modelnya kan model pembelajarannya kan discovery learning. Metodenya apa ini kira-kira?
Metodenya dengan eksperimen ya, karena ini kan siswa melakukan percobaan ya, berarti ini dengan eksperimen. Nah, untuk remedialnya mungkin bisa dengan ditambahkan metode diskusi gitu. Bisa ditambahkan metode diskusi di sini. Jadi tidak hanya dengan eksperimen saja, tetapi di sini ada diskusi, ditambahkan diskusi metodenya, metode penyampaian materinya. Ini eksperimen, di sini diskusi, sehingga harapannya siswa menjadi lebih paham. Gitu. Nah, itu kurang lebih untuk apa namanya? Langkah-langkah pembelajaran yang harus ada di dalam sebuah RPP. Ingat, langkah-langkah disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan oleh setiap guru. Langkah-langkah pembelajaran. Nah, kemudian penilaian. Saya dulu sudah menyampaikan materi tentang penilaian hasil belajar ini ya. Kalian baca lagi. Penilaian ini bedakan antara penilaian dengan evaluasi pembelajaran. Ini kalian baca lagi karena waktunya sangat mepet sekali. Ini intinya fokus pada apa sih yang harus ada di dalam RPP. Yang harus ada di dalam RPP itu apa? Minimal. Nah, di dalam RPP ini harus dicantumkan model penilaiannya. Penilaian sikapnya dengan apa? Penilaian pengetahuannya dengan apa? Penilaian keterampilannya dengan apa? Nih, nih ya, harus jelas. Nah, penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan itu semuanya sudah detail ada di sini, termasuk juga contoh-contoh lembar observasi dan dokumen-dokumen lainnya. Ini sudah ada semua di sini. Kalian nanti pelajari lebih detail lagi. Kemudian untuk yang terpenting untuk penilaian penilaian pengetahuan ini ya. Penilaian pengetahuan itu ada teknik penilaian, kemudian ada bentuk instrumennya. Harus kalian jelaskan di sini. Untuk penilaian pengetahuan itu kalian pakai tes tertulis atau tes lisan atau pakai non-tes. Itu harus jelas di sini. Tekniknya apa? Ataukah pakai penugasan gitu. Nah, kalau tes tertulis harus dijelaskan bentuk instrumennya apa di sini. Bentuk instrumennya seperti apa. Nah, nanti jelaskan di sini. Kita lihat apakah ini sudah detail, bentuk penilaian sudah ada ya. Ternyata ini lembar observasi digunakan untuk penilaian sikap, kemudian tes tertulis, unjuk kerja portofolio, ah, tes tertulis ini untuk pengetahuan, menilai pengetahuan, unjuk kerja dan portofolio ini untuk penilaian keterampilan. Jadi ini lumayan bagus untuk penilaiannya. Yang ada di dalam RPP cukup ini saja, tetapi instrumen penilaiannya kalian harus bikin sendiri di lembar yang lain. Di lembar yang lain. Nah, kalau detail seperti ini kan untuk tiap akhir bab ya, untuk tiap akhir bab. Tapi ingat, untuk tiap akhir pertemuan setidaknya kalian menyajikan kuis untuk siswa tadi. Nah, sekarang gini, kalau misalnya RPP ini digunakan untuk mengajarkan selama satu bab, pastinya di sini jumlah jamnya tidak hanya 3 jam pelajaran ya. Kalau 3 jam pelajaran ini paling hanya dalam waktu 1 kali pertemuan mungkin ya, atau 2 kali pertemuan 2 jam pelajaran dan 1 jam pelajaran. Tapi menurut saya ini hanya 1 kali pertemuan saja. Dan ini kalau dalam 1 kali pertemuan itu tidak mungkin menyelesaikan materi selama satu bab ya. Ini khusus untuk KD 3, KD 3.8 dan KD 4.8. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan saya hari ini. Silahkan dipahami lagi detailnya.
Jika masih ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di WA grup kita. Mungkin cukup dulu ya untuk hari ini. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat mencermati hasil apa namanya? Hasil evaluasi atau analisis RPP ini. Pastikan kalian lebih kritis dalam mengamatinya ini karena kalau kalian hanya ya aja gitu, besok pas kalian ngajar bisa jadi kalian kebingungan dan tidak ada tempat untuk bertanya lagi ya. Masa mau bertanya ke siapa gitu ya. Kadang malu gitu ya kalau misalnya bertanya ke temennya yang lain. Tapi kalau sekarang itu saat yang tepat untuk kalian menimba sebanyak-banyaknya informasi sehingga ketika nanti kalian mengajar kalian benar-benar sudah siap, sudah mampu membuat perencanaan pembelajaran yang baik. Dan biasanya ketika kalian mencari pekerjaan ataupun melamar menjadi seorang pendidik itu kan ada namanya micro teaching. Di micro teaching itu jelas di sana harus ada RPP. Harapan saya RPP yang kalian buat nanti itu RPP yang bagus sehingga bisa memberikan poin plus bagi kalian dan kalian eh, punya nilai yang lebih dibanding yang lain dan kalian bisa apa ya, melaksanakan pembelajaran di kelas juga tentunya dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk evaluasi pembelajaran ataupun bagaimana membuat soal-soalnya itu nanti ada di eh, kuliah, di mata kuliah evaluasi pembelajaran ya. Eh, Beda lagi kalau ini hanya sampai perencanaannya saja. Mungkin hari ini cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.